Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah sedikit memaparkan apa yang sudah terjadwalkan pada tanggal ini. Yakni judul khutbah pada siang hari ini adalah wiqayah. Artinya adalah perlindungan seorang kepala rumah tangga terhadap keluarganya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini, di pekan kedua, kita telah sama-sama dikejutkan dengan peristiwa seorang anak atau pemuda yang memberanikan diri untuk mengakhiri hidupnya terjun dari jembatan Barelang hanya karena persoalan asmara ataupun persoalan sepele. Beraninya dia mengakhiri hidupnya. Bahkan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, 3 bulan terakhir ini menorehkan kisah yang pilu di Batam ini. Mulai dari kasus perundungan seorang anak di sekolah, mulai dari seorang siswa gantung diri, mulai dari bentrokan dan segala macamnya di 3 bulan terakhir ini. Yang menjadi sorotan bagi kita adalah itu notabene adalah dilakukan oleh anak-anak kita yang menjadi penerus generasi selanjutnya. Dan kita sebagai seorang tua, seorang ayah, perlunya kita meniti dan memperhatikan bagaimana pendidikan seorang anak, bagaimana pertumbuhan anak kita, bagaimana perkembangan. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kata wiqayah ini meliputi pertanggungjawaban seorang ayah memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, dan lebih daripada itu tanggung jawab bagaimana seorang ayah mampu mendidik, mampu menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, perlunya kita merujuk kepada para ulama. Lebih-lebih seorang ayah itu bisa dan mampu mengingatkan anaknya, menghindarkan dirinya dari maksiat, mampu menjaga dirinya dari terjerumusnya dari perbuatan dosa, lebih-lebih bunuh diri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka kata wiqayah yang pertama ini adalah hendaknya seorang ayah, seorang kepala rumah tangga itu melindungi atau memberikan rasa aman dari 3 bagian. Yang pertama, hendaknya seorang ayah itu memberikan rasa aman dari sandang, pangan, dan papan. Seorang ayah hendaknya memperhatikan sandang, apa yang dipakai oleh anak kita sehari-hari, membuka aurat atau tidak, sehari-hari memakai pakaian yang dimurkai Allah atau tidak. Maka itulah wiqayah yang pertama yang harus ditanamkan oleh seorang ayah kepada anaknya. Pangan, apa yang jadi makanan istri dan anak kita, itu juga menjadi perlindungan tanggung jawab kita seorang ayah, seorang suami. Jangan sampai kita membawa sesuatu yang haram dari luar menuju ke rumah kita. Kita membawa sesuatu yang haram jika kita memang berani. Duit itu yang kita hasilkan dari yang haram, lalu kita berikan beras dimasak oleh istri kita menjadi nasi disuapkan oleh istri dan anak kita, lalu sampailah di perut, digiling oleh usus, dicerna oleh pencernaan, lalu dikirimkan ke jantung, disemprotkan menyeluruh ke seluruh tubuh, maka sampailah ke otak. Maka cara pikir, kalau dari harta dari yang haram, maka pikirannya akan selalu haram dan haram. Pantaslah anak dan istri kita kadang-kadang susah kita nasihatin, istri kita kadang melawan, anak susah untuk kita suruh mengaji, susah untuk kita perintahkan sholat, karena dari benteng perlindungan memberikan pangan aja kita sudah salah.
Maka man nabata min lahmin, sesuatu yang tumbuh dari daging kita ini, min haramin, dari sesuatu yang haram, maka nanti sebelum dia bertobat atau kalau dia tidak kunjung tobat, an-naru aula bih, maka siksanya apilah yang lebih utama nanti di neraka, di jahanam nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan papan alias memberikan tempat tinggal yang nyaman. Seorang ayah hendaknya memberikan rasa nyaman dari papan ini. Rumah hendaknya dibelikan kalaupun kita mampu, ataupun kita carikan tempat-tempat yang layak sehingga anak kita pun akan menjadi anak yang baik dalam kehidupan sosialnya. Tidak gampang dibuli, tidak gampang dirundung oleh temannya karena memiliki seorang ayah yang hebat. Tidak cukup sampai situ, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata wiqayah merujuk ke bagian yang kedua, yaitu seorang ayah mampu melindungi dan mampu mengayomi dalam hal pendidikan anak di rumah. Memperhatikan seorang istri dan anak di rumah, bagaimana kesehariannya. Apakah setelah kita berangkat bekerja, anak itu benar-benar belajar dengan baik, dengan guru yang baik. Begitu juga seorang istri, apakah ketika kita berangkat bekerja, apakah istri kita berteman dengan teman-teman yang baik, pergi ke ta'lim dengan saudara-saudara atau teman-teman yang baik. Maka tanggung jawab kita memberikan wiqayah, rasa perlindungan. Kalaupun ada di antara anak kita ataupun dari antara istri kita mengalami benturan-benturan di masyarakat, kitalah yang menjadi seorang suami yang memperkuat hati mereka untuk bertahan kokoh, tidak gampang cengeng, tidak gampang untuk menyerah, karena itulah hidup. Semakin kita kesini semakin berat ujiannya, semakin pula lemah iman pula. Maka seorang suami selain memberikan pendidikan yang baik, maka ada evaluasi, ada kurikulum yang ditanamkan oleh seorang suami di rumah. Mulai dari bangun tidur, bagaimana istri dan anak kita, apakah sama-sama kesiangan bangunnya, ataupun kadang-kadang lebih bangun cepat daripada kita. Maka didiklah anak kita sebagaimana zamannya. Kalau perkembangan zaman sekarang, tidak boleh anak ketertinggalan dalam IT, maka kita fasilitasi IT itu di dalam rumah. Maka evaluasi itulah yang sangat penting yang diperlukan oleh seorang suami. Bagaimana mampu melindungi, bahkan bukan hanya gesekan dari masyarakat, melindungi dirinya dari api neraka alias dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merujuk bagian yang ketiga, seorang suami hendaklah tidak putus dalam wiqayahnya. Yang bagian yang ketiga adalah berdoa atau mendoakan anak dan istri kita untuk terhindar dari maksiat, terhindar dari sifat yang lemah iman, terhindar dari sifat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka siapa yang bisa menjamin saat kita bekerja, istri dan anak kita ini akan aman-aman saja di luar sana? Kita tidak tahu bagaimana teman bayang-bayang seperti itu menyelimuti anak kita. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung bagaimana temannya setiap hari. Kalaupun di rumah sudah baik, kita tata pendidikannya yang baik, maka kita tanamkan perhatian. Nah, bolehlah kalian bersosial, boleh tidak berteman dengan siapapun, tapi ingat, nah, teman yang baik akan berdampak baik dan teman yang buruk akan menjerumuskanmu. Kita berikan pesan-pesan kepada mereka dan tidak lupa kita mendoakan setiap hari. Rabbana hab lana minas shalihin, ya Allah karuniakanlah kami anak-anak yang saleh. Kalau seorang ayah sudah mampu menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihatnya anak seorang ayah yang hebat, yang mampu menjalankan kaki ketika adzan berkumandang, mampu membangunkan salat tahajud, lebih-lebih mampu membangunkan di subuh hari, maka anak pun akan membekas, ayahku ternyata adalah ayah yang hebat, yang mampu melindungi, bukan hanya memberikan fasilitas, tetapi mampu melindungi aku, kata anak, dan istri-istrinya
dari api neraka. Maka untuk itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kesimpulan pada khutbah yang pertama ini, marilah sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dari psikisnya, istri dan anak kita tanamkan penguatan bahwa hidup tidak mudah, hidup tidak hanya berpangku tangan, melainkan hidup harus terus berjuang untuk mencapai kebahagiaan hingga dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina